Jokowi bukan pengkhianat, tapi dia adalah kesatria sejati. Kenapa saya katakan demikian? Tentu ada analisa, ada dasarnya, berdasarkan pemahaman atau pandangan saya. Apa itu? Perhelatan pemilu telah selesai dan presiden terpilih sudah dilantik dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai presiden ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jokowi disebut pengkhianat oleh partai PDIP, oleh kader-kadernya, oleh para simpatisannya. Tetapi mari kita lihat apakah memang benar Jokowi itu seorang pengkhianat, atau malah dia menunjukkan bagaimana semestinya demokrasi itu berlangsung. Ya, kita ini adalah bangsa yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, golongan, atau partai, atau kepentingan negara. Tentu kita mengutamakan kepentingan negara. Jokowi mengajukan agar Prabowo yang jadi capres dari partai PDIP, tetapi sebagai pemenang pemilu di tahun 2019 PDIP merasa mereka berkuasa untuk menentukan siapa yang menjadi calon mereka. Masakan mereka harus mengangkat atau mencalonkan dari partai luar, dari Gerindra, ya, mereka merasa bahwa mereka bisa menang, maka mereka pilih Ganjar. Tetapi Jokowi tetap pada pendiriannya. Dia tetap menginginkan Prabowo jadi presiden yang menggantikan dia. Mungkin ada hal-hal yang dia punya penilaian tersendiri, atau selama bekerja sama dengan Prabowo dia melihat bahwa Prabowo lah yang siap untuk meneruskan apa yang sudah dibangun selama ini di masa pemerintahan Jokowi. Berakhir sudah pemilu, Jokowi bersama dengan Prabowo memenangkan pemilu itu. Prabowo menjadi presiden terpilih dan sudah dilantik di 20 Oktober tahun lalu. Setelah itu berlanjut pilkada, dan setelah selesai pilkada resmilah Jokowi dipecat. Nah, kenapa selama itu? Ya, kenapa selama itu? Semua saling menjaga, ya. PDI pun menjaga. Kalau Jokowi dipecat pada saat masa-masa pemilu, mereka takut mereka kehilangan suara di pilkada atau mungkin di pilpres. Mereka masih mengharap rasa mereka dengan tidak mengeluarkan atau memecat Jokowi, bahwa pendukung Jokowi masih melihat hal positif dari partai PDIP, sehingga yang mendukung atau simpatisan daripada Jokowi masih memilih apa yang diusung oleh PDIP. Terakhir, selesailah sudah perhelatan akbar tersebut, Jokowi pun dipecat. Nah, kenapa Jokowi tidak memilih juga keluar pada saat masa perhelatan itu? Ada hal yang penting yang saya lihat di sini. Kalau Jokowi memilih keluar pada saat itu, ya, pada saat perhelatan itu, maka akan banyak partai yang melamar dia, ya, banyak partai yang menginginkan dia. Nah, di sini akan ada terjadi pergolakan yang lain, yaitu setiap statement atau setiap apa yang diucapkan oleh Jokowi bisa diklaim oleh partai lain untuk mereka. Nah, hal ini tidak diinginkan oleh Jokowi. Dia tetap menginginkan bahwa rakyat itu memilih sesuai isi hati mereka, bukan karena Jokowi, ya. Karena apa? Jokowi masih PDIP. Kalau rakyat masih cinta PDIP, silakan pilih apa yang mereka inginkan. Karena Jokowi pun masih bagian dari PDIP itu sendiri. Jadi Jokowi tidak ingin mengkhianati secara struktur, secara organisasi terhadap partainya,
Tetapi Jokowi menunjukkan bahwa demokrasi itu beda pilihan. Itulah bagian dari demokrasi, ya. Terakhir Jokowi dipecat. Setelah dipecat, banyak yang meminang beliau untuk menjadi kader partai mereka. Siapa lagi, kapan lagi seorang presiden menjadi kader partai kita? Kan seperti itu. Ini hal yang bagus buat partai. Begitulah kira-kira dari partai-partai yang melamar Jokowi, yaitu Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan yang lainnya, ya. Tapi Jokowi memilih untuk tidak memilih partai-partai itu. Dia berdiri di atas kakinya sendiri, sekalipun tanpa partai baginya tidak menjadi persoalan. Dia menyatakan partai perorangan. Nah, itu istilah Jokowi lah itu, ya kan. Nah, kenapa dia tidak ke sana? Kalau secara politik, ya, ketika Jokowi harus pindah partai, nah di sini akan terjadi, ya, di sinilah akan dikatakan bahwa benarlah sudah bahwa Jokowi itu adalah seorang pengkhianat. Buktinya dia telah menjadi bagian dari partai yang menjadi lawan, ya, daripada partai PDIP, ya. Tapi Jokowi tidak, dia masih menghormati partainya, ex partainya, yaitu PDIP, dan dia menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri, ya. Dengan dia tidak menempatkan dirinya di partai yang berseberangan dengan partai yang mengusung atau yang membesarkan dia, ya. Biarlah dia menjadi bukan siapa-siapa di partai manapun, biarlah dia menjadi rakyat biasa. Nah, disinilah letaknya, betapa jiwa besarnya Jokowi. Sekalipun dia dipecat, dia tidak menjadi persoalan baginya. Itu adalah lebih baik. Itu lebih baik, ya, daripada dia mengundurkan diri, ya. Dia mengundurkan diri. Pengunduran diri ini menyatakan bahwa dia tidak ingin menjadi kader dari partai itu. Tetapi dia memilih berdiri di partai itu. Kalau partai sudah tidak menginginkan dia, ya berarti bukan saya yang tidak menginginkan partai itu, kan demikian. Nah, kembali kepada istilah pengkhianatan ini. Kenapa Jokowi tidak memilih untuk mengikuti atau untuk menerima pinangan lamaran dari partai-partai Golkar atau Gerindra atau PKB atau PAN atau apapun itu, ya? Kita lihat seperti contoh para politisi seperti Ruhut Sitompul. Begitu dia pindah partai dari Golkar, Demokrat, kembali ke PDIP, apa yang terjadi? Ketika dia berdiri di partai ini, maka dia akan merendahkan atau menjadi musuh dari partai dia sebelumnya, ya. Dia mendapat posisi di partai dia yang dia berdiri. Sekarang dia di PDIP, dia mendapat posisi di partai itu. Nah, dengan posisi yang dia dapat, otomatis dia akan mengeluarkan setiap statement yang menjatuhkan partai lawannya, termasuk partai yang membesarkan dia, yaitu Golkar dan Demokrat. Nah, disinilah letaknya betapa mereka ini bukanlah sesungguhnya menginginkan atau mendahulukan kepentingan negara, tetapi kepentingan diri pribadi atau golongan atau partainya sendiri, ya. Kemudian seorang Guntur Romli, ya, kita lihat dia dari PKB loncat ke PSI, dari PSI loncat ke PDIP. Terakhir dia dari PSI karena PSI memilih untuk Prabowo. Nah, dia keluar dari PSI karena dia seorang Ganjarin, dia langsung ke PDIP. Artinya apa? Dia langsung menjadi lawan dari partai dia sebelumnya. Jokowi tidak melakukan hal yang demikian. Ya, Jokowi tidak melakukan hal yang demikian. Sekalipun dia dipecat dari PDIP, dia tetap menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi musuh atau tidak menjadi teman dari musuh lawannya, tetapi dia tetap menjadi dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara si Guntur ini,
dia keluar dari PSI, dia ikut-ikutan ya menghina dalam tanda petik Prabowo, ya pelanggaran HAM dan sebagainya, ya dia ikut-ikutan ya merendahkan dari partai pengusung Prabowo, termasuk partai di mana dulu dia berdiri. Karena apa? Karena sekarang dia di PDIP dapat posisi pula menjadi juru bicara di sana. Nah, ini juga bagian dari strategi perang, strategi politik. Orang yang berseberangan dari partai PDIP, begitu masuk ke partai itu langsung dikasih posisi, ya. Karena ini adalah contoh menjadi menjadi alat untuk menjatuhkan lawan. Seperti apa? Nah, ini dia. Kadermu yang Guntur Romli ini, gua pakai nih, saya pakai nih untuk mereka, untuk apa? Kadermu yang Guntur Romli ini, lebih memilih kami daripada Anda. Artinya apa? Kami lebih baik. Kadermu sendiri sudah meninggalkan kamu dan ikut sama saya. Nah, kan seperti itu. Ya, kalau memang contohnya mau baik-baik dalam berpolitik, pindah ya pindah. Tapi tidak harus mendapatkan posisi yang menjadi berdiri di garis depan. Ya, ini kan juru bicara ini kan berdiri di garis depan. Seorang yang dulunya musuh begitu menjadi teman, kita pakai menjadi alat untuk melawan musuh. Padahal banyak kader-kader partai yang lebih hebat daripada seorang Guntur Romli, tapi secara mental dia dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Kan seperti itu. Jadi mereka ini adalah kutu loncat yang menjadi pengkhianat bagi partai lamanya. Tapi Jokowi sekalipun dia dituduh pengkhianat bagi PDIP, dia tidak membuktikan, dia tidak menyatakan dirinya pengkhianat. Tapi mereka ini jelas-jelas menjadi pengkhianat. Keluar dari partai, keluar dari partai A, masuk ke partai B, dan partai B menjadi lawan daripada partai A. Itu namanya apa? Tapi Jokowi, dia tidak keluar, dipecat. Begitu dilamar oleh partai lain, dia tidak mau. Dia menyatakan dia berdiri di atas dirinya sendiri. Nah, disinilah kenapa saya bilang Jokowi bukanlah seorang pengkhianat, tapi dia kesatria. Dia seorang kesatria. Dia mencintai partainya. Dia bukan orang yang kacang lupa kulitnya. Dia menghormati partainya. Dia menghormati Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tidak ada keluar dari mulut seorang Jokowi yang menjelekkan PDIP, yang menjelekkan Ketua Umum atau orang-orang yang berada di partai itu, sekalipun partai itu telah menyatakan dia seorang pengkhianat, sekalipun partai itu telah memecat dia, sekalipun kader-kader partai itu menilai jelek terhadap Jokowi, tapi Jokowi tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjelekkan PDIP. Disitulah letaknya Jokowi seorang kesatria. Tahu dari mana dia berada, tahu dari mana dia datang, dan tahu siapa yang berjuang untuk dia. Dan kemudian kepentingan negara memang lebih jauh di atas kepentingan partai. Tapi sekalipun begitu, dia tidak merendahkan partai yang membesarkan dia. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya seorang Jokowi yang saya lihat. Inilah pandangan, opini segelintir orang yang mungkin ada sama dengan pandangan yang saya sampaikan ini.
Semoga kita lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan partai, apalagi kepentingan pribadi.